Saya apalin dulu, mobil Otto, motor Honda, sepeda, apa? Sepeda sama. Alhamdulillah. Otto, Honda, sepeda. Jadi ibu kalau mau senang, milikilah Otto yang mahal-mahal tuh. Pakailah Honda walaupun mereknya Yamaha. Contoh, ini saya kasih contoh senang ya. Bahasa Arabnya as-surur. Sama suaminya dikasih uang 50.000 apa 5 juta. Jangan munafik, biasa aja. 50.000 apa 5 juta? Mantap. Ibu lebih senang dikasih 5 juta apa 50 juta? Wah, keren. Ibu sama suaminya lebih senang dibeliin Otto apa Honda? Ottonya yang 100 juta apa yang 1 miliar? Mantap. Saya tanya ya, ibu jawab yang jujur, jangan ada dusta antara kita. Kalau perempuan orang sini bilang apa? Obine. Saya pulang duluan nih. Apa bang? Hah? Opine. Oh. Perempuan sajalah. Ya saya tanya, yang namanya perempuan, wanita, matre boleh apa tidak? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Pak Kiai harus diruqyah ini Pak Kiai. Nggak mempan dengan zikir tadi. Di mana-mana kalau saya tanya perempuan boleh matre apa enggak, jawabnya malu-malu bang. Aduh ya Allah Ustadz gimana ya? Ini cuma di Buton Tengah. Saya pak kalau istri model begini pak, saya tukar tambah pak. Kan kumpulkan materi sebanyak-banyaknya, uang, Otto, Honda, sepeda dan sebagainya. Tapi ingat kembali ke rumus awal. Orang senang belum tentu bahagia. Karena bahagia itu adanya dalam hati, bukan pada dunia. Otto bisa bikin bahagia ketika Otto itu tidak di dalam hati. Jadi kalau ibu punya Otto mahal, punya Honda mahal, punya sepeda mahal, itu Otto jangan taruh di hati, taruh di garasi. Karena kalau Otto taruh di hati akan sering sakit hati. Suami ganteng, tinggi, pengusaha, jangan taruh di hati. Kalau sudah nanti sakit hati, sakitnya di mana ibu? Di sini. Maka suami kalau ganteng itu jangan taruh di hati, cukup taruh di garasi. Kok di garasi Pak Ustaz? Maksudnya di rumah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bapak Ibu, kalau kita banding-bandingin, maaf, antara laki-laki dengan perempuan, yang paling mudah meraih bahagia ini perempuan, wanita. Kenapa? Karena wanita ini makhluk yang sangat spesial di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga adanya di bawah telapak kaki siapa? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Perempuan ini makhluk yang Allah spesialkan, Masya Allah. Kenapa Allah spesialkan? Ada sahabat yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang harus aku muliakan? Rasul jawab, yang pertama siapa? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lalu setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Baru setelah itu ayahmu. Ibunya berapa? Bapaknya? Dengerin Pak, saya tanya lagi, ibunya berapa? Bapaknya? Dengerin Pak. Waduh, saya nyesel jawabnya nih. Kenapa kok sampai 3 kali dijawab ibumu, ibumu, ibumu? Ibu hamil, betul nggak? Kemudian melahirkan, belum lagi menyusui, Masya Allah berat. Ini hati-hati. Makanya ibu itu kalau sudah dia mengucapkan doa berkah hidup anak. Tapi jangan sampai ibu itu mengeluarkan sumpah, anak pun bisa jadi batu. Siapa? Malin Kundang.
Alqamah sahabat Rasulullah, rajin sholatnya, rajin sedekahnya, rajin amal-amalan hariannya, tapi ketika mau meninggal dunia susah. Malaikat Israel pun bingung, ini Alqamah kenapa kok matinya susah? Ternyata Alqamah pernah menyakiti perasaan ibunya. Ibunya bersedih tidak pernah selesai sampai detik-detik dia meninggal dunia. Hati-hati dengan ibu. 2023 yang masih ada ibu, muliakan ibu. Yang sudah tidak ada, bagaimana Ustadz? Banyaklah berbuat baik, ibadah, sedekah, umroh. Pahalanya diniatkan untuk orang tua yang sudah tidak ada, terutama untuk ibu. Perempuan ini Masya Allah, dibilang makhluk hebat tapi aneh, dibilang makhluk aneh tapi hebat. Perempuan itu perasaannya lembut, hatinya halus. Betul nggak? Betul Bu? Makanya perempuan masuk dalam kategori makhluk halus. Saya nggak tahu kalau makhluk halus di sini yang ada di atas pohon namanya apa itu? Kuntil? Kuntil anak. Ibu pernah dengar kuntil bapak? Perempuan ini Masya Allah, makanya sampai keluar istilah the power of emak-emak. The power of emak-emak ini dahsyat, hebat, Masya Allah. Emak-emak ini Pak, dia perempuan di rumah saja bisa dapat pahala, betul nggak? Ini perempuan dinikahi seorang laki-laki, jadi suami istri, perempuannya nggak kemana-mana, cuma ngurusin rumah, dapat pahala. Tapi jangan coba-coba laki yang sehat, masih punya tenaga, tidak ada penyakit, dia di rumah saja, bukan pahala, dosa. Begitulah Islam. Jadi perempuan itu nikmat, padahal yang di rumah yang diurus cuma 3 tempat. Dapur, sumur, kasur. Apa Bu? Dapur, sumur, kasur. Yang paling sering ibu urus yang mana? Kasur. Astagfirullahaladzim. Bukan main, bukan main. Buton tengah, dapur, sumur, kasur, paling sering yang diurus kasur, Pak. Ganti spray maksudnya itu kayak. Wah, perempuan itu hebat, Pak. Kenapa perempuan hebat? Kita buka faktanya secara ilmu, teori ilmiah. Laki-laki 1 hari 1 malam semenjak bangun tidur sampai tidur lagi, laki-laki hanya mampu mengeluarkan kata 7.000 kata saja. Laki-laki 7.000 kata selesai. Makanya jangan heran kalau istri punya laki-laki, punya suami, sampai di rumah dari kerja malam lebih banyak lihat games, lihat bola, dia lebih banyak fokus sama handphone. Kenapa? Kata-katanya sudah habis, 7.000 selesai. Tapi perempuan, wanita spesial, Allah ciptakan dia mampu berkata-kata sehari semalam 24.000 kata. 3 kali lipat, maka tidurnya saya cerewet dia. Itu perempuan. Perempuan itu Pak, karena kata-katanya banyak, hati-hati. Ibu ini kalau sudah marah, harus dikeluarkan itu cerewetnya. Bahkan tidak cukup dengan kata-kata, harus dengan bahasa tubuh. Makanya perempuan banyak kalau marah sama suami, nunjuk bukan pakai telunjuk lagi, pakai bibir. Suami pulang kerja capek nanya, "Mama, nasi sebelah mana?" Oh, itu nasinya ya? Iya, ini suami-suami takut istri pula. Lauknya, itu. Ya begitulah wanita Pak, kita harus dimaklumi sudah. Makanya berat, Masya Allah wanita. Tapi wanita itu hebat. Hati-hati dengan wanita. Wanita ini dahsyat. Fatimah, Zahra, Aisyah, Khadijah, Zulaikha, istri dari Nabi Yusuf alaihissalam, Siti Hawa, wanita-wanita hebat. Kenapa? Sudah Allah setel, secara setelan pabriknya itu wanita hebat. Wanita ini satu-satunya makhluk di atas muka bumi Pak yang multitasking. Multitasking artinya dia bisa banyak mengerjakan pekerjaan di satu waktu dan tempat. Jadi wanita ini kalau mau bahagia gampang, maka Allah kasih dia sarana supaya bisa hebat. Perempuan kalau sudah di rumah pakai daster, tahu daster Bu? Orang sini bilangnya sama. Perempuan kalau sudah pakai daster, Masya Allah, selesai urusan rumah. Bahkan itu dasar ada yang bolong, kancingnya copot disambung sama peniti, iya kan? Bahkan penitinya sampai 5.
Nah itu suaminya mau romantis, dipeluk sama suami dari belakang, ketusuk suaminya. Dia kalau sudah bekerja di rumah, selesai Pak semua pekerjaan, tangan kanan goreng tempe, kiri gendong bayi, kayak kanan ngepel, handphone di leher, ya halo Cin, ya selesai semua. Kita laki-laki Pak dikasih tugas seperti itu, Masya Allah. Cuma satu-satunya makhluk di atas muka bumi, wanita. Kalau sudah dia di atas Honda, selesai kita laki-laki Pak. Cuma dia satu-satunya makhluk sen kanan belok kiri. Ini kenapa kuntilanak udah turun jam segini? Saya pernah naik oto di Jakarta. Tiba-tiba ada emak-emak naik Honda berhenti samping saya, di depan spion saya Pak. Dia ngaca di situ, benerin kerudung, pakai lipstik. Itu saya kan di dalam mobil itu. Mungkin dia nggak ngelihat ya karena kacanya gelap. Saya sampai kaget, ya Allah, itu dandannya Masya Allah persis barongsai. Bedaknya cuma sebelah, blush on kanan merah ini biru. Itu ngaca Pak. Itulah wanita hebatnya. Kenapa wanita hebat? Wanita itu bisa banyak dapat pahala. Wanita yang di rumah saja Bu, kalau mau bahagia jihad. Wanita yang di rumah saja dia fi sabilillah, pahalanya jihad. Padahal yang cuma diurus 3 tadi, sumur, dapur, kasur, tapi Allah kasih pahala jihad. Wanita yang membantu suaminya cari uang, dia buka warung, dia dagang online, dia buka usaha, maka Allah kasih pahala ijtihad. Tapi kalau ada wanita di rumah saja, dia kemudian bantu suaminya dagang, cari ekonomi, di waktu sepertiga malam dia bersimpuh di atas sejadah, dia meneteskan air mata, maka Allah kasih pahala mujahadah, jihad, istihad, mujahadah. Itulah perempuan yang tidak Allah berikan pahala itu kepada laki-laki. Bahkan ini saya ngaji ya, ada anak kecil nggak Bu? Nggak ada ya. Gimana caranya supaya dia tidur nih anak kecil nih? Karena saya mau mengkaji satu hal yang saya mau nyampain kalau perempuan tuh bisa dapat banyak pahala. Ini suami istri. Ini maaf ya, karena ini kajian nih Bu. Suami istri ibadah. Paham nggak Ibu? Suami istri ibadah. Paham gak sih Ibu ibadah suami istri? Paham ya? Sunnah Rasul malam apa? Malam apa? Malam lain hukumnya apa? Wajib. Astagfirullahaladzim. Malam Jumat sunnah, malam lain wajib Pak. Pantes saya lihat tadi ibu-ibu jalan ke sini nyengser jalan. Nih saya mau sampaikan ya. Ini saya cari bahasa yang berakhlak insya Allah. Tapi ini ngaji. Ada satu kitab yang mengatakan ketika suami istri sedang ibadah, tahu ibadah? Ini paham gak ya Ibu ya? Ya itu ibadah. Malam Jumat, suami istri ibadah, paham? Kan ketika ibadah, paham ya? Apa ya? Ketika ibadah kan ada si istri merasa apa? Merasa itu Bu. Merasa apa Bu? Suami istri ibadah, paham? Kan ada saatnya si istri merasa apa itu ya? Apa bahasanya Kiai? Di awang-awang itulah, ya, merasa subhanallah lah. Ini paham kan ya? Suami istri ibadah, ada saat istri merasa subhanallah, maka kalau dia mau dapat pahala sunnah, sedang seperti itu saja istri masih bisa dapat pahala sunnah. Bagaimana? Sedang merasa itu dia takbir. Masya Allah. Tapi tolong atur volume. Jangan mentang-mentang volume tidak diatur dan sunnah takbir dia Allahu Akbar. Satu RT bangun semua itu. Teman saya tahu ilmunya, Ustadz. Itu teman saya, istri saya kasih tahu ilmunya. Alhamdulillah Ustadz, dia tahu. Pas lagi kita ibadah malam Jumat, kok dia takbirnya beda ya Ustadz? Emang takbirnya gimana Bu? Gimana Bang takbirnya? Takbirnya gini Ustadz, Allahu Akbar Allah. Oh itu lebaran itu Bu.
Itulah wanita dahsyat. Maka yang namanya bahagia itu, Bu, aduh, gampang banget. Gampang banget kalau ibu mau bahagia. Ibu suaminya naik oto, alhamdulillah. Kerjanya naik Honda, alhamdulillah. Suami saya cuma naik sepeda, Pak Ustadz, tiap hari. Alhamdulillah, tiap hari dia naik sepeda. Rumah di Buton Selatan, kantor di Kendari. Tiap hari, 3 hari mati lakinya. Kenapa? Betisnya meletus, Pak Ustadz. Sekarang gampang, Bu. Ibu kalau mau cari ibadah, suami ibu yang kerjanya PNS, alhamdulillah. Setiap ibu mau nyiapin baju, suaminya lagi di kamar mandi, ibu setrika bajunya, ibu taruh di hanger. Tahu hanger? Digantung. Ibu cium seragam suami, muah, ibadah. Nyium seragam suami ibadah. Gimana nyiumin yang punya seragam? Oh, mantap. Setuju, Pak? Setuju, Pak? Tenang, Pak. Saya angkat-angkat dulu ibu-ibunya, baru kita jatuhin, Pak. Iya, Pak Ustadz, yang suaminya PNS. Suami saya ini cuma punya bengkel Honda, Pak Ustadz. Gimana kalau saya mau dapat pahala? Gampang. Habis subuh ibu keluarin Hondanya, ibu panasin sambil bismillah, bismillah, greng, bismillah, greng, supaya dapat pahala. Ibu cium knalpotnya. Muah. Kira-kira pahala apa enggak tuh, Bu? Alhamdulillah. Inilah bahagia. Maka bahagia yang penuh dengan kebaikan ini dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-hasanah. Hasanah artinya kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu semua identik dengan yang namanya kebahagiaan. Itulah kenapa bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau mau bahagia banyak-banyak bersyukur lah, Bu. Itu saja. Kalau kita lihat tetangga, nggak ada habisnya, Bu. Tetangga ganti oto, kita ganti penyakit. Apa enak hidup begitu? Tidak pernah ada yang enak. Ibu tahu almarhum Olga? Masih ingat? Olga Saputra meninggal di umur 32 tahun. Apa yang kurang dari dia? Nggak ada, Bu. Masya Allah, terkenal. Ibu kalau tahu, sekali dulu tayang di Dahsyat RCTI bareng Raffi Ahmad, itu dia bisa ngantongin 30 juta dalam 3 jam. 1 episode. Geser sore, Antv, Facebooker, bareng Bang Sapri. Itu lebih gila lagi. Dia 1 episode bisa ngantongin sampai 40 juta. Kalau ibu masih ingat acara malam dulu, Pak, ada namanya YKS, Yuk Keep Smile, bareng Goyang Sesar. Itu Olga bisa ngantongin 70 juta. Saya tanya, Bang, lo 1 bulan bisa ngantongin berapa? 1 bulan, alhamdulillah Ustadz, rezeki saya hampir 2,8 miliar. 2,8 miliar 1 bulan. Suami ibu mau ngumpulin uang segitu berapa lama? Ngesot-ngesot, Ustadz. Tapi Olga 2,8 hanya 1 bulan. Begitulah cara Allah. Ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, Allah kasih. Tapi ingat sama Olga, ketika Olga dikasih sakit sekelenjar getah bening, 11 bulan dirawat di Singapura, Pak. Saya tanya sama Bang Billy. Tahu Bang Billy? Billy, adenya. Olga kakaknya. Olga kakaknya, adek Billy-nya. Ah, oke. Paham, Bu, ya? Billy. Kenal Billy ya? Billy ini ada yang saya tanya, Bang Billy itu habis berapa dirawat di Singapura? 1 bulan lebih, Ustadz, bahkan hampir 9 bulan, bahkan 11 bulan. Kami mondar-mandir waktu itu ke Singapura, habis lebih dari 27 miliar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Bu, hidup ini sudah karunia dari Allah. Kita cuma diminta apa? Ikhlas. Lihat surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa dinamakan surat An-Nas? Karena di ayatnya ada kalimat yang sama, An-Nas. Nama suratnya An-Nas, dalam ayatnya Qul a'udzu birabbin nas. Nama suratnya Al-Falaq, ada kalimat yang sama, Qul a'udzu birabbil falaq.
Nama suratnya At-Takasur. Orang kita bilangnya surat Al-Hakumut. Kenapa At-Takasur? Karena ada kalimat yang sama, Al-Hakumut Takasur. Nama suratnya Al-Lahab karena ada kalimat yang sama, Tabbat yada abi lahab biwatab. Tapi lihat nama suratnya Al-Ikhlas. Apa ada kalimat ikhlas? Nggak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Itulah ikhlas. Sebenarnya setiap pagi itu kita sangat dekat dengan ikhlas loh bang. Siapa orang yang paling ikhlas di dunia? Orang yang paling ikhlas di dunia adalah dia yang sedang buang hajat di pagi hari. Tahu buang hajat? Ibu tadi pagi buang hajat? Ikhlas? Redo? Ibu mau cari kemana larinya? Nggak akan pernah. Itulah ikhlas. Apa contoh ikhlas yang lain? Ini gula, ini teh. Gula diaduk ke teh, jadinya teh manis. Yang bikin teh jadi manis siapa sebenarnya? Gula. Apa gula disebut? Tidak. Apa dia ikhlas? Ikhlas. Ini gula, ini kopi. Kopinya dibilang kopi manis. Yang bikin manis sebenarnya siapa? Gula. Apa dia disebut lagi? Tidak. Ini gula, ini terigu, jadi adonan, masukin ke oven, keluar, jadi kue, tengahnya bolong, namanya apa? Donat. Donatnya dibilang donat lezat. Apa gula disebut? Tidak. Tapi giran ada orang tua keluar masuk ke rumah sakit, kakinya bengkak tidak sembuh-sembuh. Kata dokter, bapak kena penyakit diabetes alias penyakit gula. Lihat. Giliran yang enak-enak gula nggak disebut, tapi pas orang sakit gula diajak-ajak. Perasaannya bagaimana coba kalau kita jadi gula? Dan pertanyaannya adalah, apakah gula kapok bikin teh jadi manis? Tidak. Gula sampai kapanpun akan terus membuat teh menjadi manis, walaupun tidak disebut. Gula sampai kapanpun akan tetap membuat kopi menjadi mantap walaupun tidak disebut. Gula sampai kiamat pun akan membuat donat menjadi lezat walaupun tidak disebut. Kita ini Pak hidup biasa, dicaci, dimaki, dinyinyir, dihina. Tapi niat kita satu, lillahi ta'ala, cuma karena Allah. Makanya kalau pas sholat kita baca apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya ikhlas itu seperti gula. Ada anak kecil datang ke rumah Pak Kiai bawa singkong. Tahu singkong? Orang sini bilang apa? Hah? Hah? Mabu sawu. Singkong aja lah udah ya. Ada anak kecil bawa singkong. Pak Kiai ada singkong dari bapak saya. Oh ya makasih nak. Salam buat bapak kamu ya. Dia panggil istrinya Umi. Iya kata Rasulullah tahadu tahabbu. Umi kalau ada orang datang bawa hadiah kita kasih hadiah. Kita mau kasih hadiah Umi. Coba lihat di dapur ada apa. Uminya ke dapur. Istri Pak Kiai tadi dipanggil Umi ke dapur. Di dapur dilihat ada kambing. Kambing orang sini bilang apa? Bembe. Dilihat di dapur ada bembe. Uminya bilang, ayah ada bembe. Kata ayah, yang bawa singkong kasihlah bembe. Lihat orang ikhlas, datang bawa singkong, pulang bawa bembe. Pas bawa-bawa bembe, tetangganya lihat, oh itu enak sekali orang bawa singkong dapat bembe. Besok saya bawa durian. Tahu durian? Saya bawa durian 1 karung, saya dikasih sapi. Singkong saya dapat bembe, sapi orang sini bilang apa sapi? Sama, alhamdulillah. Itu siapa sih? Ini jangan-jangan nggak pakai pampers nih. Akhirnya dia bawa durian karena kepengen kayak orang yang bawa singkong, yang dapat singkong, yang ngasih singkong aja dapatnya bembe. Dia bawa durian. Pas sampai di rumah Pak Kiai, apa kata Pak Kiai? Umi, ini ada orang lagi bawa hadiah, bawa durian 1 karung. Kata Rasulullah tahadu tahabbu, ada orang datang bawa hadiah, harus dikasih hadiah lagi. Lihat coba Umi di dapur ada apa? Apa masih ada bembe? Uminya ke dapur. Apa kata uminya? Ayah alhamdulillah ada singkong. Suruh bawa dia bawa. Bawa singkong pulang dapat bembe. Yang satu tidak ikhlas, bawa durian pulangnya dapat
singkong. Itulah perbedaan antara ikhlas dengan tidak ikhlas. Maka niatnya ada di sini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Senang sudah kita bahas. Bahagia itu hati yang bersyukur dan menerima cukup dengan apa yang sudah Allah kasih. Yang ketiga apa tadi? Senang, bahagia, berkah. Siapa orang yang berkah? Orang yang berkah itu ketika dia senang gak mau sendiri, Bu. Dia mau nyenengin tetangga, dia mau nyenengin orang lain, dia mau nyenengin siapapun orang yang ada di sekitarnya. Siapa orang yang berkah? Orang yang berkah itu ketika dia bahagia, dia tidak mau bahagia sendiri, dia mau membahagiakan orang lain. Dia adalah orang yang ahli sedekah, ahli memberi. Itulah orang yang berkah. Orang yang sedekah berkah, orang pelit pasti makin sulit. Itu rumus hidup. Sedekah itu bagaimana, Ustadz? Sedekah itu gampang, Bu. Ada sampah, ada duri di jalan, benahi, sedekah. Nenek-nenek mau nyebrang, seberangi, sedekah. Sebelah kanan ada anak yatim, santuni. Sebelah kiri ada janda tua, nafkahi. Sebelah sana lagi janda muda. Ya begitulah kira-kira. Itu urusan masing-masing sih, Pak. Itulah sedekah. Jadi luas, Ibu. Intinya satu, kalau mau berkah, harta jangan begini, Pak. Dunia jangan kita kepel, stres. Benar. Almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Allah kasih umur cuma 40 tahun selesai. Orang baik itu, Pak, ketika dia sudah terkubur jasadnya, kebaikannya tidak akan pernah terkubur. Tapi orang yang setiap hari jahat, berbuat buruk sama orang lain, tetangga, orang tua dan lain sebagainya, mohon maaf, jangankan dia mati, hidupnya saja disumpahin mati terus sama orang. Betul nggak? Maka jangan capek jadi orang baik, nggak ada ruginya. Baik kepada Allah, baik terhadap siapapun, baik terhadap diri sendiri. Itulah orang yang berkah, hidupnya selalu bermanfaat. Dia punya harta, hartanya bermanfaat. Dia punya jabatan, jabatannya bermanfaat buat orang banyak. Dia punya sehat, sehatnya bermanfaat. Itulah berkah. Karena orang yang berkah pasti bahagia dan senang. Saya mau tanya dulu, maghrib itu jam berapa, Ki? Sudah masuk waktu kali ya? Belum? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Di 5 menit saya manfaatkan sebaik-baiknya sebelum maghrib. Ibu, Allah yang memelihara kita. Kul a'udzu birabbin nas. Allah itu memelihara dan menjaga kita. Bagaimana Allah memelihara? Kita tidak sadar Allah memelihara kita. Ibu tahu air mata? Terutama ibu yang sering nangis di rumah, air mata rasanya apa? Oh, ini paling banyak masalah biasanya. Paling sering nangis. Air mata rasanya asin. Kenapa Allah bikin air mata kita asin? Karena kita tidak sadar setiap ada bakteri dan kuman yang ada di mata kita, Allah keluarkan di saat kita tidur. Di saat kita tidur, itu kuman, itu bakteri dikeluarkan. Ketika kita bangun, bakterinya sudah berkumpul di atas hidung, di pinggir mata. Orang Jakarta itu bilangnya belek, orang sini bilangnya apa? Giga. Giga, betul ya? Wiga. Loh, kenapa teman saya namanya Ahmad Wiga di Jakarta? Ahmad belek, Bu. Air mata asin, tapi air liur. Ibu tahu rasanya apa? Apa? Bau. Air liur itu rasanya tawar, dia netral. Ketika masuk cabai, pedas. Ketika masuk gula, manis. Ketika masuk garam, asin. Subhanallah. Allah siapkan air liur kita ini tawar. Kenapa? Supaya kita bisa mengecap dan merasa. Padahal adanya satu sama. Di mana? Di kepala. Sama-sama di kepala tapi beda rasa. Air mata asin, air liur tawar. Air telinga apa rasanya? Sudah nyobain belum? Cobain dong sekali-kali, Bu. Air telinga itu rasanya pahit. Kenapa Allah bikin pahit? Inilah desainnya Allah. Ibu lihat telinga kita. Kalau ibu lihat pakai mikroskop, ada bulu-bulu yang halus. Kenapa Allah bikin bulu yang halus? Supaya ketika kita tidur di atas lantai, di atas karpet, di atas tikar, tidak ada serangga yang bisa masuk. Tembus dia bulu-bulu yang halus, ada satu membran, lapisan cairan. Itulah yang kalau kita berenang kemudian dia keluar hangat, itulah yang dibikin Allah pahit. Itulah cara Allah menjaga kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Maka alhamdulillah di waktu yang singkat ini kesimpulannya adalah silahkan kita sudah kaji, sekarang Bapak Ibu mau pilih yang mana? Hidup hanya untuk ingin senang, silahkan. Hidup mau bahagia, boleh. Atau hidup mau cari berkah, yang menentukan bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Kita baca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina khairil maghdubi. Allahumma bisiril Fatihah wa bikaramatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham wa akhiru da'wahum alhamdulillah rabbil alamin. Siap Bapak Ibu, terima kasih, izin saya dari sini harus langsung balik